Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat. Bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan bangunan liar di sepanjang jalan raya pintu masuk Puncak Gadok sampai Ciawi dibongkar paksa petugas Satpol PP. Diguyur hujan selama 2 hari, 2 orang petani di Salawu, Kabupaten Tasikmalaya tertimbun longsor. 2 orang remaja di kota Cimahi jadi sasaran kebrutalan anggota geng motor. Informasi pertama, ratusan bangunan liar di sepanjang jalan raya pintu masuk Puncak Gadok sampai Ciawi Bogor dibongkar paksa oleh petugas Satpol PP. Penertiban ini dilakukan untuk menata lingkungan dan area terbuka hijau di kawasan Bogor, Jawa Barat. Senin pagi, satu persatu bangunan liar milik pedagang kaki lima yang tak berizin di sepanjang Jalan Persimpangan Gadok sampai Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dibongkar paksa dengan alat berat. Sebagian pemilik hanya bisa pasrah ketika bangunannya diruntuhkan. Meski ada yang sempat berupaya meminta pembongkaran ditunda, tapi petugas tetap melanjutkan penertiban. Pasalnya, semua pemilik bangunan liar ini sebelumnya sudah 3 kali diberi surat teguran dan peringatan yang meminta mereka mengosongkan dan membongkar sendiri bangunan tersebut. Namun, ada saja yang membandel. Menertibkan bangunan-bangunan para PKL yang diawali di persimpangan Gadok sampai dengan perempatan Ciawi dan dari perempatan Ciawi sampai dengan jalur Bociming. Jumlah bangunan yang ditertibkan sebanyak 130 bangunan. Bangunan-bangunan liar ini dibongkar karena melanggar peraturan daerah tentang area terbuka hijau di sepanjang Jalan Raya Gadok Ciawi Puncak yang seharusnya diperuntukkan bagi irigasi dan pejalan kaki. Imbas penertiban ini, Jalan Raya Gadok hingga Ciawi Puncak sempat macet. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Seorang pengendara mobil tewas setelah mobilnya tertimpa pohon besar di jalur Tasikmalaya, Bandung, Senin lalu. Pohon tumbang akibat sudah terlalu tua. Kemacetan panjang mengular di jalur Tasikmalaya, Bandung setelah sebuah pohon besar tumbang ke tengah jalan. Pohon yang tumbang di Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya ini menimpa sebuah mobil minibus yang sedang melintas. Atap mobil yang tertimpa pohon ringsek hingga menewaskan pengemudinya yang bernama Priyono Budiharto, warga Kota Banjar. Proses evakuasi korban cukup sulit karena petugas harus menyingkirkan terlebih dulu batang pohon yang menimpa atap mobil. Pemerintah Kecamatan Cisayong menyatakan pohon yang tumbang sudah terlalu tua. Namun selama ini dinas terkait dari pemerintah Provinsi Jabar yang diserahi tanggung jawab untuk merawat dan memantau kondisi pohon di jalur nasional belum sempat memangkas atau menebang pohon tersebut hingga akhirnya menelan korban jiwa. Ranting-ranting dahan-dahan ini berjatuhan sehingga saya laporkan juga ke BPBD, bukan dan ke PT DPU. Tapi kami juga menyesal sekali kenapa pemerintah kabupaten terutama BPBD sekalipun ini adalah kewenangan daripada pihak provinsi, tetapi urgensi tentang keselamatan kemanusiaan ini jangan terlalu kukuh atau kaku. Ya, karena itu akhirnya kejadian seperti ini. Belakangan korban meninggal diketahui adalah seorang anggota polisi berpangkat Bribda yang bertugas sehari-hari di batalion di Brimopolda Jabar. Setelah jenazah korban selesai dievakuasi dan batang pohon yang merintangi jalan disingkirkan, arus lalu lintas pun kembali normal. Eko Syabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Sebanyak 28 korban kecelakaan bus rombongan peziarah di Tol Cipularang, Purwakarta pada Senin dini hari hingga Senin siang masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Razak, Purwakarta. Mereka mengalami luka berat dan ringan.
Ada 6 korban yang mengalami luka berat dalam kecelakaan bus rombongan peziarah di Tol Cipularang kilometer 7600 wilayah Bungursari, Purwakarta. Mereka mengalami patah tulang tangan, luka terkena pecahan kaca dan luka dalam. Keenam korban masih dalam perawatan intensif tim medis rumah sakit. Sementara itu 22 korban yang mengalami luka ringan sudah mulai pulih. Namun sebagian diantaranya masih mengalami sakit akibat benturan dan terhimpit dalam bus. Kesaksian korban selamat rombongan pengajian asal Batu Jajar Kabupaten Bandung berjumlah 35 orang hendak berziarah ke Banten menyewa pos PO Savana. Namun di tempat kejadian, bus yang mereka tumpangi menabrak pembatas jalan dan terguling. Diduga pengemudi bus mengantuk. Prediksinya ini apa? Ngantuk supirnya. Masalahnya kalau nabrak ya nggak ada suara apa-apa. Tahu-tahu wis kayak apa jalannya? Apa ya? Terus rubuh aja. Nggak tahu ngantuk, nggak tahu gimana. Supirnya tiba-tiba kerasa agak oleng-oleng gitu, kerasa dikirain lagi di tikungan. Pas saya bangun, tiba-tiba udah di bawah, langsung pada teriak semua, teriak-teriak kesakitan, ketakutan. Ini anak kecil ketiban sama 3 orang, posisi lagi tidur. 2 orang petani di Salawu, Kabupaten Tasikmalaya yang tertimbun longsor pada hari Minggu hingga Senin sore belum ditemukan. Bukit longsor setelah diguyur hujan selama 2 hari. Warga dan petugas tim SAR gabungan hari Senin terus mencari keberadaan 2 petani yang tertimbun longsor di Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Acu dan Amin. Keduanya dipastikan terjebak dalam longsoran setelah dikonfirmasi kepada 2 temannya yang selamat dari maut saat kejadian. Menurut pemerintah Kecamatan Salawu, bukit tersebut longsor akibat terjadinya retakan di punggung bukit. Retakan terjadi setelah daerah tersebut diguyur hujan deras selama 2 hari. Korban diduga tidak menyadari retakan itu berbahaya sehingga bekerja di bawah tebing hingga akhirnya terjadi longsor. Maaf, di 12 desa kemarin semuanya terjadi bencana longsor dan retakan tanah. Mungkin yang di sini ada retakan namun kondisinya di kebun sehingga tidak terlihat, tidak kelihatan. Pada saat tidak ada hujan, itu retakannya longsor sehingga mengakibatkan 2 orang tertimbun. Tim SAR gabungan bersama warga mencari korban dengan alat seadanya. Sebab lokasi bencana yang berada di tengah perkebunan tidak memungkinkan pengerahan alat berat. Hingga Senin sore, kedua korban belum ditemukan. Pencarian pun dihentikan dan dilanjutkan pada hari Selasa. Eko Syabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Banjir surut, warga Kampung Sudika, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut mulai membersihkan rumah dan lingkungan mereka dari lumpur. Namun hingga hari Minggu, warga mengaku belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah atau BPBD. Banjir luapan Sungai Cimanuk yang merendam pemukiman padat di Kecamatan Tarogong Kidul, Garut sejak Sabtu malam sudah mulai surut. Warga terdampak banjir sebagian harus mengungsi di masjid karena tempat tidur dan pakaian mereka kotor dan basah kuyup. Mayoritas warga terdampak banjir berada di Kampung Cimacan, Sudika Indah, dan Kampung Bojong Sudika, Desa Haur Panggung, Kecamatan Tarogong Kidul. Minggu pagi, warga korban banjir mulai membersihkan perabot rumah tangga yang masih bisa diselamatkan. Lumpur yang mengotori rumah, mereka pun dibersihkan dengan air seadanya. Nyaris seluruh perabotan rumah tangga rusak akibat banjir termasuk seragam sekolah anak, surat-surat penting, dan alat elektronik di rumah. Hingga Minggu pagi, warga korban banjir mengaku belum menerima bantuan apapun, baik dari BPBD, Dinas Sosial, dan pemerintah daerah. Warga membutuhkan pakaian bersih serta bantuan makanan. Apa-apa? Belum. Oh gitu Pak. Bantuan seperti apa Pak yang di... Ya makanan ataupun berbentuk apalah gitu. Termasuk obat-obatan juga gitu Pak ya? Obat-obatan belum ada. Pakaian gitu. Oh belum ada Pak sampai sekarang Pak? Sampai sekarang belum ada. Oh gitu. Ya tolonglah untuk Bapak Bupati sama Ibu wakilnya Bupati. Tolonglah diperhatiin itu
ke masyarakatnya. Selain bantuan pakaian dan obat-obatan, mereka berharap pemerintah setempat bisa mendirikan dapur umum karena alat masak mereka rusak terendam banjir. Eko Syabudi melaporkan dari Garut.